Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tilia Maharani. Saya merupakan mahasiswa dari program studi Sistem Informasi kelas paralel. Di sini, pada video kali ini, saya dan kelompok saya akan membahas mengenai hasil dari tugas kelompok kami, yaitu tentang pembuatan database pada penjualan toko buku. Sebelumnya akan saya perkenalkan anggota kelompok saya terlebih dahulu. Yang pertama, saya sendiri, Tilia Maharani dengan NIM 2021-53044. Selanjutnya ada Itzai Nur Ade Rahman dengan NIM 2021-53031. Selanjutnya ada Rizka Febriliana Putri dengan NIM 2021-53044. Selanjutnya ada Cindy Ariwijaya dengan NIM 2021-53045. Dan yang terakhir ada Nabila Vera Nur Fernanda dengan NIM 2021-53147. Untuk materi yang pertama langsung saja akan disampaikan oleh Saudari Itzai Nur Ade Rahman dengan NIM 2021-53031. Baik, terima kasih. Perkenalkan, saya Isna Nur Ade Rahman dengan NIM 2021-53031. Sebelum kita membuat from barang, kita membuat sintak di desktop terlebih dahulu dengan cara open Windows, klik Windows Opener. Di dalam for Windows Opener ada sintak set and stats untuk menentukan awal di mana from itu apa. Contohnya seperti from maximize atau from maximize both. Di dalam private void J menu item icon, from buku di sini harus sama seperti yang di project namanya. Di sini variabelnya from anak 1 dan new from buku membuat from buku baru. J desktop panel berfungsi untuk menampilkan from anak di dalam from. From anak 1 set visible ini fungsinya untuk from anak itu ditampilkan di menu utama. Private void J menu item 2 fungsinya sama seperti J menu item icon 1. Sebelum kita ke from buku, terlebihnya kita membuka service, membuat database buku terlebih dahulu yang di dalam tabel itu ada beberapa struktur. Di dalam from buku ada beberapa import Java SQL statement, import Java SQL connection, import Java SQL driver manager, import Java SQL resources, import Java swing job pen. Di dalam general code ini, sintak tersebut hanya untuk mengkoneksikan MySQL ke dalam NetBeans. Di sini DB buku. String X di dalam private void no urut ada string SQL select write KD buku 3 yang dipilih dari 3 digit terakhir dari KD buku. As not terakhir from TP buku order by kode buku. Di sini hanya menampilkan kode buku yang dipilih 3 digit tadi. Dari sini select write hanya ditampung di kode RS. Di dalam sintak if hanya untuk mengecek kondisi di mana kode buku belum ada tulisannya. Di dalam sintak else ini RS slash ini untuk mengambil rekod yang terakhir. Untuk string CNO dikonferensikan ke dalam bentuk string. Integer panjang CNO untuk menghitung panjang karakternya berapa. Di dalam sintak for ini untuk menambahkan 0 di depan nomor urut yang tadi.
Dari OPT Edit mouse klik, sintak di sini digunakan untuk menampilkan from cari penjualan buku. Dari CMD simpan mouse klik, di dalamnya ada sintak yang berfungsi untuk menyimpan data-data yang setelah kita masukkan. Dari CMD hapus, di dalamnya berisikan sintak yang akan dihapus ketika data yang kita pilih tadinya. Dalam sintak GRD buku mouse klik ini digunakan untuk menampilkan data-data yang sudah kita buat seperti mariposa contohnya. Yang terakhir, from internal frame opened. Di dalam sintak ini membangun koneksi serta menampilkan bersih. Coba kita run. Kita menunggu hasil runnya. Di sini kita ngeklik transaksi, klik master from buku. Transaksi from buku. Di sini kita memasukkan nama buku seperti yang mariposa. Tadinya harganya 99 dan stoknya 12. Lalu kita simpan dan masuknya ke dalam sini. Baik, di sini saya Rizka Febriana Putri dengan NIM 2021-53040 akan melanjutkan penjelasan mengenai form pencarian buku. Di dalam form pencarian data buku, terdapat G-text field, data buku, kemudian terdapat G-table yang nama variabelnya GRD buku. Kemudian ada G-button yang dinamakan CMD OK, kemudian G-button dengan nama CMD batal. Selanjutnya masuk dalam sintaknya di dalam package penjualan. Di dalam package penjualan buku terdapat import Java EO file output stream, import Java EO exception, import Java SQL statement, import Java SQL connection, import Java SQL driver manager, import Java SQL result set, import Java util properties, kemudian import Java swing G-option pane. Untuk import Java EO file output stream dan import Java EO exception berfungsi untuk menuliskan file temporary di Windows Explorer. Jadi, pada saat kita jalankan form ini, akan tercipta otomatis yang akan diambil datanya untuk form penjualan. Kemudian, di bawah generate code ini, terdapat codingan seperti biasa yang digunakan untuk mengoneksikan dengan data DB buku. Untuk private void refresh data, di sini menggunakan parameter string cdata dengan query select bintang from DB buku where KD buku like, yang berfungsi menampilkan hasil data buku dalam G-table GRD buku dan sintaknya diakhiri dengan GRD buku.setModel. Kemudian ada private void CMD OK mouse click. Untuk paragraf pertama yang if ini berfungsi untuk mengecek apakah sudah ada buku yang dipilih atau tidak. Jika kita belum memilih buku, maka akan muncul message dialog yang berisi perintah silakan pilih data terlebih dahulu. Untuk paragraf yang kedua, sintaknya final string
prop file buku.properties. Di sini membuat properties file dengan nama buku.properties yang tercipta secara temporary yang akan terhapus secara otomatis. Di dalam buku.properties ini, kita akan menyimpan kode yang dipilih oleh user yang akan kita butuhkan dalam form penjualan. Kemudian sintak dispose berisi file temporary. Kemudian dalam CMD batal mouse click, pada saat kita mengklik tombol batal, maka akan otomatis merefresh dari awal dalam artian menghilangkan file temporary yang ada. Kemudian ada txt.cr buku carry reset. Di sini ada perintah refresh data, yakni sebuah function yang kita buat sendiri untuk melakukan pencarian buku menggunakan parameter txt buku.getText, yakni apa yang kita ketikkan dalam txt cari buku akan dilempar ke dalam sintak void refresh data. Kemudian form bantuan yang kedua yakni form penjualan buku. Di dalam form penjualan buku ini terdapat package yang sama dengan form cari form cari buku. Bedanya kalau di form cari buku kita kaitkan dengan tabel buku, sedangkan untuk form penjualan buku ini kita kaitkan dengan tabel penjualan. Di bawah generate code ini juga sama, bedanya hanya terdapat pada string koneksi cdbc -2 MySQL localhost DB buku. Untuk private void refresh data juga sama, hanya terdapat bedanya pada string SQL select bintang from TB penjualan buku. Kemudian untuk CMD OK mouse click, sama juga dengan form cari buku, bedanya hanya file temporarinya adalah data yang disimpan khusus untuk data penjualan, yaitu penjualan buku, nomor transaksi, tanggal transaksi, dan total bayar. CMD batal mouse click ini juga sama dengan form cari buku. Untuk txt.cr penjualan key reset, ini juga sama, yaitu pada saat kita mengetikkan data dalam text field cari penjualan, kita harus merefresh data terlebih dahulu. Untuk form window open, yang berbeda ini adalah di bagian refresh datanya, seperti yang di atas tadi. Jadi itu tadi dua form bantuan, kemudian akan dilanjutkan oleh form induk, yaitu form transaksi penjualan buku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Arwijaya dengan NIM 2021-53045. Di sini saya akan melanjutkan mengenai penjelasan pada from penjualan buku. Di sini kita bisa lihat terlebih dahulu desain dari from penjualan buku. Baik, di sini terdapat judul yaitu data penjualan, kemudian ada nomor transaksi, tanggal transaksi, kode buku, nama buku, tombol cari buku, kemudian harga stok, jumlah stok, tombol buku, tombol tambah buku, kemudian ada tombol hapus buku, jumlah jual, dan di sini ada tabel untuk menampilkan data yang nantinya akan dimasukkan. Kemudian di sini terdapat total bayar, ada tombol baru dan edit, kemudian simpan, lalu hapus. Di sini variabel name-nya sudah
diganti menjadi untuk nomor transaksi, variabel name-nya di sini yaitu txt notran. Kemudian untuk tanggal transaksi, variabel name-nya di sini txt tgl tran. Kemudian untuk kode buku di sini variabel name-nya yaitu txt kd buku. Kemudian untuk nama buku di sini variabel name-nya yaitu txt nm buku. Kemudian untuk tombol pencarian buku di sini variabel name-nya yaitu cmd cr buku. Kemudian di sini untuk harga stok variabel name-nya yaitu txt harga. Lalu untuk stok di sini variabel name-nya yaitu txt stok. Setelah itu di sini ada tombol tambah buku di mana kita bisa menambahkan data buku. Di sini variabel name-nya yaitu cmd add buku. Lalu untuk tombol hapus buku di sini variabel name-nya yaitu cmd del buku. Kemudian untuk jumlah jual di sini variabel name-nya yaitu txt jml jual. Kemudian untuk tabelnya sendiri di sini terdapat variabel name-nya yaitu grd buku. Lalu untuk total bayar di sini variabel name-nya yaitu txt tot bayar. Kemudian untuk button barunya di sini terdapat variabel name-nya yaitu opt baru. Kemudian untuk edit variabel name-nya di sini opt edit. Kemudian tombol simpan di sini variabel name-nya yaitu cmd simpan. Kemudian yang terakhir untuk tombol hapus di sini terdapat variabel name-nya yaitu cmd hapus. Itulah desain pada from penjualan buku. Lalu kita lanjutkan pada source code pada from penjualan buku. Kita lihat yang paling atas. Baik, kita lanjutkan untuk source code pada from penjualan buku. Di sini terdapat import, di antaranya yaitu import Java, IO file input stream, lalu import Java, IO exception, di mana dua import Java ini nantinya digunakan untuk menangkap data yang disimpan di dalam file temporary. Kemudian di sini yang ketiga terdapat import Java SQL statement, lalu import Java SQL connection, kemudian import Java SQL driver manager, kemudian import Java SQL result set, di mana keempat import Java ini nantinya digunakan untuk koneksi ke tabel atau database. Selanjutnya yaitu terdapat import Java text date format, kemudian import Java text decimal format. Selanjutnya terdapat import Java text number format, lalu terdapat import Java text simple date format, di mana import format-format ini nantinya terkait dengan format-format tanggal dan juga format-format angka. Selanjutnya yaitu terdapat import Java util properties, kemudian import Java swing JOption bank, di mana dua import Java ini nantinya digunakan untuk yang import Java util properties ini digunakan untuk menampilkan tanggal saat ini, lalu untuk yang JOption bank digunakan untuk menampilkan message from atau JDialog from. Selanjutnya di sini terdapat generate kode, di mana generate kode ini digunakan untuk membangun koneksi antara NetBeans dan SAM. Lalu pada generate kode ini juga terdapat tambahan variabel, di mana yaitu float c tot bayar sama dengan 0. Variabel ini nantinya digunakan untuk melakukan perhitungan total bayar. Lalu selanjutnya di sini terdapat private void bersih. Pada private void bersih ini, pada select from TB buku ini digunakan untuk menyeting grid barang, walaupun grid barangnya atau defaultnya di situ masih kosong. Kemudian
pada private void ini juga terdapat txt yang ada pada desain from penjualan buku ini. Di sini terdapat txt KD buku set text, lalu txt NM buku set text, kemudian txt harga set text 0. Ini menampilkan angka 0 pada desain from penjualan obat pada txt harga barang. Kemudian txt stok juga di sini set text 0, txt CML jual set text 0, kemudian txt tot bayar set text 0, kemudian CMD cari buku request fokus. Di sini gunanya untuk memfokuskan pada tombol pencarian buku. Selanjutnya di sini OPT baru select selected set selected true, OPT edit set selected false, CMD hapus, set enable false, kemudian CMD simpan set enable false, CMD add buku set enable false, kemudian CMD delete buku set enable false. Selanjutnya kita lanjutkan pada private void nomor urut. Pada private void nomor urut ini sebenarnya juga sudah dijelaskan pada saat membangun from buku. Di sini kita akan gunakan pada nomor urut ini kita akan gunakan untuk membuat nomor transaksi secara otomatis yang nantinya nomor transaksi tersebut akan muncul tanpa kita masukkan. Lalu di sini langkah-langkah atau penjelasannya itu sama pada from buku. Bedanya di sini yaitu pada kode T ini. Ini untuk menampilkan nomor transaksi yang akan muncul secara otomatis. Kemudian di sini terdapat private void OPT baru must-click, di mana di sini ada source code bersih. Ini fungsinya untuk menampilkan tampilan baru pada desain from penjualan buku yang nantinya bisa kita masukkan atau menginputkan data baru. Lalu selanjutnya yaitu terdapat private void OPT edit must-click, di mana pada OPT edit must-click ini digunakan untuk menampilkan from cari penjualan buku. Untuk baris yang ke-514 sampai dengan yang ke-515 ini nantinya digunakan untuk menampilkan from cari penjualan. Lalu mengeksekusi atau menampilkan from modal dari from cari penjualan, menampilkan data transaksi yang sudah ada dan juga sekaligus menampilkan barang-barang yang dipilih nantinya akan muncul atau ditampilkan di dalam grid. Lalu kita lanjutkan pada private void CMD simpan must-click, di mana pada private void CMD simpan must-click ini secara nantinya akan menyimpan data atau menyimpan data atau data-data yang sudah diinputkan ini secara otomatis ke dalam kedua tabel, yaitu di sini pada yang pertama yaitu pada tabel TB penjualan buku, kemudian yang kedua yaitu pada tabel TB detail. Lalu di mana saat kita menginputkan atau memasukkan data ke dalam TB detail, di mana saat kita menginputkan data pada TB penjualan buku, cukup menginputkan satu line atau satu baris atau satu row saja. Namun, untuk menginputkan di dalam TB detail, itu bisa lebih dari satu.
satu row atau satu baris, tergantung dari buku yang dijual, atau nantinya di sini perlu perulangan fold. Sekali simpan itu tidak hanya satu record saja. Di sini, pada perulangan else ini. Kemudian, pada perulangan fold sekali simpan itu, tidak hanya satu record saja yang tertambah, jelas lebih dari satu record, dan satu record untuk penjualan, lalu banyak record untuk TB detail. Yang mana jumlahnya, berapa detail row-nya tertambah tergantung pada jumlah buku yang dibeli atau dijual. Selain itu, kita juga harus melakukan mekanisme edit pada private file CMD simpan ini. Terdapat update data di mana nantinya jika kita sudah memasukkan jumlah stok data pada from penjualan buku, sistem akan secara otomatis mengurangi stok pada from buku. Dan nantinya pada from buku tersebut stoknya akan berkurang. Itulah penjelasan dari saya. Selanjutnya materi mengenai CMD simpan. Selanjutnya untuk materi CMD hapus mas klik akan dijelaskan oleh Mbak Adelia Maharani. Baik, terima kasih. Sebelumnya perkenalkan, saya Adelia Maharani dengan NIM 2021-53044. Di sini saya akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu tentang CMD hapus. Di sini yang dihapus adalah data nomor transaksinya. Dan selanjutnya di sini juga ada skenario tentang kembalikan stok semula. Jadi di sini ada skema skenario untuk mengembalikan agar kembali ke bentuk semula lagi. Selanjutnya ada coding yaitu CMD add buku mouse click. Add buku adalah membuat data buku yang sudah kita tampilkan di dalam form buku tersebut. Selanjutnya ditambahkan di dalam grid. Grid-nya yaitu grid antri jual. Jadi grid ini adalah grid temporari. Barang-barang apa saja yang kita beli atau yang akan kita jual sebelum diklik simpan. Di sini, konsep perulangan tersebut adalah menambahkan data di dalam grid temporari sesuai data yang ada dalam form buku. Selanjutnya yaitu CMD del buku mouse click. Kalau del barang ini adalah menghapus data yang ada di grid temporari, isi sintaknya sama seperti add buku. Lalu selanjutnya yaitu TXT jumlah jual fokus gained, TXT jumlah jual fokus loss, TXT jumlah jual correlated. Kemudian ada CMD cari buku mouse click. Dua sintak yang di blok ini adalah sintak untuk menjalankan form cari buku, di mana form cari buku sudah dibuat sebelumnya. Nah, saat diketikkan dua baris perintah di atas, kalau dieksekusi akan menampilkan form cari barang, cari buku, yang berbentuk model. Di saat membuka form cari buku, kita harus klik OK atau close untuk kembali ke form semula. Setelah itu, kita akan tangkap data temporari yang dilemparkan dari form cari barang melalui properties ini. Kita tangkap melalui properties. Nah, ini digunakan untuk menangkap data temporari. Setelah ditangkap, data tersebut kita letakkan di dalam TXT kode buku, TXT nama buku, TXT harga, dan TXT stok.
Untuk data-data buku, kita tidak perlu mengetik ulang, tetapi kita hanya perlu memilih dan nanti sesuai data yang kita pilih di dalam form cari barang. Datanya akan otomatis terlempar dalam teks TXT tersebut. Setelah itu, kita di sini menggunakan perulangan untuk menghitung stok. Untuk yang terakhir yaitu form internal frame. Form internal frame ini berfungsi untuk membangun koneksi serta menampilkan budget. Di sini saya akan menampilkan tentang database penjualan pada toko buku yang sudah dibuat. Baik, selanjutnya saya akan menampilkan tentang database penjualan pada toko buku yang sudah dibuat. Yang pertama yaitu pada form master. Di dalam form master terdapat form ANA yaitu form buku. Di sini, di dalam form buku terdapat pada buku yang sudah terisi secara otomatis. Jadi kita langsung mengisi nama buku. Misal saja kita isi dengan judul buku Dirgantara. Selanjutnya kita kasih harga 99.000. Selanjutnya untuk stoknya kita isi 20. Setelah kita pastikan benar, kita bisa mengklik tombol simpan. Jika sudah berhasil, otomatis data tersebut akan masuk ke dalam tabel ini. Selanjutnya, jika kita ingin mengedit atau mengganti stok atau harga, kita bisa mengedit dengan cara mengklik tombol edit ini, kemudian tekan data yang akan diedit. Misal saja yang akan diedit novel Mariposa. Di sini kita akan merubah stoknya yang semula 12 menjadi 10. Kemudian jika sudah, kita klik simpan. Nah, di sini otomatis Mariposanya stoknya berubah menjadi 10. Kita juga bisa menghapus lewat edit. Misal sudah tidak ada bukunya, kita bisa edit, kemudian pilih data yang tidak ingin dihapus. Kemudian hapus. Selanjutnya yaitu pada form transaksi. Di sini form transaksi memiliki form anak yaitu form penjualan buku. Nah, di sini pada data penjualan transaksinya sudah terisi secara otomatis. Tanggal transaksinya juga sudah terisi otomatis pada hari itu. Untuk melakukan penjualan, kita bisa cari buku di sini. Misal saja yang ingin dibeli yaitu buku Antares. Kita klik OK. Kemudian di sini sudah tertera ada kode buku, nama buku, harga, dan stoknya masih tersisa 20. Misal saja hari ini untuk novel Antares terjual sejumlah 10. Kita langsung saja tambah bukunya. Nanti di sini di tabel ini akan terisi otomatis data yang sudah kita pilih sebelumnya. Kemudian ini di sini akan otomatis tampil total bayar atau jumlah bayar sesuai dengan jumlah jualnya. Kemudian kita langsung saja klik simpan. Nah, di sini otomatis akan muncul di sini pada tanggal itu. Misal saja kita ingin mengedit pada tanggal ini. Oke, kita klik OK. Kita ingin merubah jumlah jualnya 2. Nah, ini otomatis akan berubah. Kemudian untuk menyimpannya kita bisa klik simpan. Ini juga bisa dihapus, misal ada yang salah kita bisa menghapusnya lewat edit sini, terus kemudian misal hari ini akan dihapus, ini akan dihapus, kita bisa langsung klik hapus. Nah, di sini yang tadi dihapus sudah tidak ada. Sekiranya itu yang bisa saya dan akuntan saya kelompok. Salah ngomong itu loh.
Baik, itulah penjelasan mengenai pembuatan database penjualan pada toko buku. Di sini saya perwakilan dari kelompok 1, memohon maaf jika ada salah-salah kata dalam penyampaian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.